Bab 271, Kunjungan Pribadi Bengkel Senjata Rohmo. Su Zimo berjalan keluar dari kamarnya dan menyipitkan matanya ke arah matahari siang yang tinggi di langit. Rasa kantuk di matanya berangsur-angsur menghilang. Bergidik sejenak, serangkaian suara berderak datang dari dalam tubuhnya. Seolah-olah dia sedang menggoreng kacang ketika tendon dan tulangnya terdengar bersamaan sementara darahnya bergejolak seperti tsunami. Astaga! Ketika Su Zimo membuka mulutnya, dia menghembuskan aliran panjang gas putih yang padat seperti pedang. Aliran itu melesat beberapa meter sebelum menghilang secara bertahap. Dalam cerita rakyat manusia, makhluk abadi bisa melayang di langit dan memuntahkan pedang terbang, mengiris kepala musuh mereka dari jarak ribuan mil. Adegan yang baru saja terjadi sangat mirip dengan pedang terbang yang diludahkan dalam cerita rakyat. Jika ada manusia yang tidak tahu tentang kultivasi yang melihatnya, mereka akan terkejut sampai mati. Pada kenyataannya, aliran gas putih itu bukanlah pedang terbang. Itu karena setelah menyempurnakan bagian penyempurnaan organ Su Zimo menjadi lebih kuat dan menghasilkan pemandangan fenomenal. Dia menghembuskan napas seperti pedang. Tentu saja, aliran gas putih itu tidak memiliki kekuatan membunuh, apalagi membunuh siapapun dari jarak ribuan mil. Setelah upaya pembunuhan malam sebelumnya dan menyempurnakan senjata roh kelas tertinggi untuk pria berjanggut, Su Zimo tidak tidur sepanjang malam dan kelelahan mental. Dia beristirahat sepanjang sore dan baru saja bangun. Luka di lengannya telah sembuh dan semangatnya juga telah pulih. Saat Su Zimo duduk di bangku batu di halamannya, pintu masuk didorong terbuka. Nian Qi sedang makan untaian manisan Halton saat dia masuk dengan riang dengan senyum di wajahnya, sepertinya telah menemukan sesuatu yang menyenangkan. Tuan, Anda sudah bangun. Saat Nian Qi melihat Su Zimo, dia menyambutnya dengan mata cerah. Mengangguk, Su Zimo bertanya sambil tersenyum, ada apa? Lihat bagaimana kamu tersenyum. Hehe, saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari Anda, Pak. Nian Qi berlari sambil tersenyum dan duduk di sampingnya. Dalam 2 tahun, Nian Qi telah banyak berubah dan itu tidak hanya dalam hal kultivasinya. 2 tahun lalu, ketika Nian Qi baru saja pindah, Su Zimo bisa merasakan bahwa dia masih sangat waspada terhadapnya. Seiring berjalannya waktu, dia juga kurang dijaga. Pada saat yang sama, Nian Qi menjadi lebih ceria dan bersemangat. Secara misterius, Nian Qi berkomentar, Tuan, coba tebak apa yang saya lihat di kota Yongxing sebelumnya. Sesuatu yang berhubungan dengan tadi malam. Su Zimo mengangkat alisnya dan bertanya. Mata Nian Qi melebar dan dia menganggukkan kepalanya berulang kali, mengungkapkan pemberitahuan Kaisar. Tuan, Anda tidak melihat ekspresi wajah sesepuh dari bengkel senjata api sejati itu. Itu benar-benar menarik. Sungguh memuaskan. Ekspresi terkejut melintas di mata Su Zimo. Dia tidak menyangka bahwa Kaisar Zhou Agung akan mengungkapkan pendiriannya saat ini. Tuan, semua pembudidaya di ibu kota sedang mendiskusikan ini sekarang. Mereka mengatakan bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di ibu kota mulai sekarang. Nian Qi meniru nada orang lain dan mengatakannya dengan suara kasar, terlihat agak lucu. Su Zimo tersenyum. Dentang, dentang, dentang. Saat itu, serangkaian ketukan terdengar dari pintu masuk. Su Zimo bertukar pandang dengan Nian Qi, keduanya bingung. Itu sudah di tengah bulan sekarang. Jika ada yang ingin menyesuaikan senjata roh tingkat tertinggi, mereka harus menunggu bulan berikutnya, mengapa ada orang yang muncul sekarang? Nian Qi berlari dan membuka pintu. 2 pembudidaya berdiri di pintu masuk. Salah satunya adalah pria paruh baya berjubah kuning. Dia memiliki dahi yang lebar, tatapan yang dalam dan aura yang luar biasa. Orang lain lebih terpelajar, berdiri di belakang orang pertama saat pakaian putihnya berkibar tertiup angin. Nian Qi mengerutkan kening. Dia tidak bisa mendeteksi alam kultivasi mereka berdua menggunakan seni mengintip rohnya. Hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, 2 orang di depannya telah mengembangkan semacam teknik penyembunyian alam kultivasi. Kedua, kultivasi 2 orang telah melampaui Golden Core dan berada di ranah Naschen Soul. Seketika, Nian Qi menghilangkan skenario kedua. Sebagai Naschen Souls, tidak ada alasan bagi mereka untuk berada di sini. Sementara Su Zimo bisa memperbaiki senjata roh tingkat tertinggi, dia tidak akan menarik perhatian Naschen Souls. Rekan Taois, apa yang membawamu ke sini hari ini? Nian Qi berdiri di pintu masuk dan bertanya pada mereka berdua, menghalangi jalan mereka. Pria berjubah kuning itu tersenyum dan berkata, Nona muda, itu bukan cara yang tepat untuk memperlakukan tamu, kan? Untuk berbicara dengan kami sambil menghalangi kami masuk. Petik 2. Apa yang harus kamu katakan yang tidak bisa kamu katakan dari luar sana? Nian Qi memiringkan kepalanya dan bertanya dengan serius.
Kedua pria di luar bertukar pandang tanpa berkata-kata. Pria berjubah kuning itu tersenyum. Nona muda, saya datang ke sini hari ini karena reputasi tuanmu. Saya ingin bertemu dengannya dan meminta bantuan untuk memperbaiki senjata roh kelas tertinggi. Tidak, sebelum pria berjubah kuning itu selesai, dia diinterupsi oleh Nianqi. Nianqi melanjutkan, Tuan muda kami hanya memurnikan satu senjata roh tingkat tertinggi setiap bulan dan kami akan menjual penawaran itu melalui lelang di awal setiap bulan. Jika kamu ingin menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi, kamu harus datang untuk pelelangan bulan depan. Pria berjubah kuning itu tertegun sejenak. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang berani menyela atau mengusirnya. Pria terpelajar di belakangnya menunjukkan ekspresi marah. Sedikit mengernyit, dia berkata dengan nada yang tampaknya menegur, gadis, kamu. Pria berjubah kuning itu sedikit melirik ke samping dan menghentikan pria terpelajar itu. Berbalik, pria berjubah kuning itu tersenyum. Nona muda, katakan padaku. Berapa tawaran tertinggi untuk senjata roh tingkat tertinggi di lelang bulan ini? Tanpa berpikir, Nianqi berseru, 1.200.000 batu roh kelas atas. Baik, pria berjubah kuning itu mengangguk. Saya akan menawarkan 2 kali lipat jumlah itu untuk tuanmu untuk membantu saya memperbaiki senjata roh tingkat tertinggi secara pribadi. 2.400.000. Nianqi terkejut. Itu adalah jumlah yang menakutkan dan sebagian besar inti emas tidak akan mampu memproduksinya. Tidak dapat mengambil keputusan, Nianqi berbalik kembali ke Suzimo yang berada di halaman secara naluriah. Suzimo memiliki ekspresi tenang saat dia menyesap tehnya perlahan. Menempatkan cangkir teh ke bawah, dia mengangguk. Biarkan mereka masuk. Nianqi menyerah dan mereka berdua memasuki bengkel senjata Mo Spirit. Saat mereka masuk, tatapan pria berjubah kuning itu mendarat di Suzimo dengan tatapan tertarik saat dia mengangguk sebagai tanda terima. Duduk. Suzimo tidak berdiri dan menunjuk ke bangku batu di seberangnya dengan satu komentar itu. Pria berjubah kuning duduk sementara pria terpelajar berdiri di samping, mengamati sekeliling. Tatapannya berlama-lama di Night Spirit untuk sesaat dan menyala. Suzimo memandang pria berjubah kuning itu dan bertanya dengan sikap santai, bagaimana saya bisa menyapa Anda, rekan Taois? Nama saya Zhou, ekspresi pria berjubah kuning itu tidak berubah. Suzimo mengangguk, tidak mengatakan apa-apa. Dengan senyum tipis, pria berjubah kuning itu bertanya, saya telah mendengar banyak tentang tuanmu. Saya ingin tahu dari sekte apa Anda berasal dan siapa tuan Anda untuk keterampilan penyempurnaan senjata Anda yang luar biasa. Mengangkat kepalanya, Suzimo bermain dengan cangkir teh di tangannya dan menatap pria berjubah kuning itu dengan senyum palsu, sebaliknya bertanya, bukankah kamu di sini untuk memperbaiki senjata, sesama Taois? Apa motifmu memeriksa latar belakangku sekarang? Kau terlalu berlebihan, tuanmu. Aku hanya penasaran dan bertanya karena insting, ekspresi pria berjubah kuning itu sama, seolah-olah dia benar-benar menanyakannya dengan santai. Dia mengangguk ke pria ilmiah di sampingnya. Seketika, pria terpelajar itu mengambil 30 set bahan dari tas penyimpanannya dan 2.400.000 batu roh. Dia memasukkan semuanya ke dalam tas penyimpanan dan meletakkannya di depan Suzimo. Bab 272, Pikiran Kaisar, Ten. Mo, periksa melalui itu. Petik 2. Pria berjubah kuning itu mengangkat dagunya dan melirik, memberi isyarat kepada Suzimo untuk mengambil bahan dan batu roh di dalam tas penyimpanan. Senyum tipis tergantung di bibir Suzimo saat dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu benar-benar murah hati, sesama Taois. Kebanyakan pembudidaya tidak akan bisa menghasilkan banyak bahan dan batu roh ini. Petik 2. Ekspresi pria berjubah kuning itu tetap tidak berubah dan dia juga tidak menjelaskan dirinya sendiri, hanya mengulangi spesifikasinya. Setelah hening sejenak, pria berjubah kuning itu melanjutkan, setelah pedang terbang kelas tertinggi ini ditempa, kami akan meninggalkannya bersamamu, tuanmu. Seseorang akan datang untuk mengambilnya ketika waktunya sudah matang. Paling lama 1 tahun. Tidak ada yang nanti akan dihibur. Petik 2. Suzimo berkata dengan acuh tak acuh. Kompetisi sekte akan dimulai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Saat itu, dia pasti sudah meninggalkan ibu kota. Pria berjubah kuning itu berdiri dan mengucapkan selamat tinggal, pergi bersama pria terpelajar itu. Setelah meninggalkan bengkel senjata Rohmo, pria berjubah kuning itu akhirnya kembali ke jalan utama dan melihat ke arah bengkel senjata Rohmo dengan mata berbinar penuh minat. Pria berjubah kuning itu tidak lain adalah Kaisar Zhou Agung. Orang terpelajar di belakangnya adalah Dewa Sempurna Mingse. Jika saya tidak melihatnya secara pribadi,
akan sangat sulit untuk percaya bahwa orang yang dapat memperbaiki senjata roh tingkat tertinggi adalah junior yang sangat muda, keluh Kaisar karena dia tidak bisa menyembunyikan kekaguman di matanya. Tuan yang sempurna Ming Ze mengangguk. Kultivasi orang itu memang hanya pada pendirian yayasan tahap akhir dan dia belum mengembangkan teknik penyembunyian kultivasi. Tidak ada orang lain di kediaman itu juga. Petik 2. Ada banyak misteri di sekitar Moling, tetapi yang paling membuat penasaran Kaisar adalah upaya pembunuhan malam sebelumnya. Mengingat kultivasi Moling, dia seharusnya mati. Bagaimana dia bisa bertahan selama 10 napas waktu dan bahkan membunuh inti emas sebagai gantinya? Awalnya, Kaisar memiliki dua spekulasi. Pertama, Moling telah mengembangkan semacam teknik penyembunyian kultivasi dan kultivasinya yang sebenarnya berada di Golden Core. Kedua, ada seorang ahli yang disembunyikan di bengkel senjata rohmu. Di satu sisi, kunjungan mereka hari ini adalah untuk melihat Moling. Di sisi lain, mereka ingin mengungkap misteri ini. Namun, setelah meninggalkan bengkel senjata rohmu, mereka berdua semakin bingung. Tidak ada spekulasi yang sesuai dengan tagihan. Mereka melakukan kunjungan mendadak dan keduanya memindai bengkel senjata rohmu sepenuhnya dengan kesadaran roh mereka. Namun, tidak ada tanda-tanda pihak ketiga. Dengan kata lain, mereka kembali ke tempat mereka mulai. Dua penggarap pendirian yayasan dan seekor anjing hitam di ranah pendirian yayasan, bagaimana mereka bertiga berhasil bertahan 10 napas melawan serangan gabungan dari dua inti emas. Menarik, orang yang misterius. Kaisar terkekeh dan bertanya, apa lagi yang kamu temukan? Lord Ming Ze yang sempurna menjawab dengan suara rendah, anjing hitam itu tidak sederhana. Meskipun berbaring jauh tampak seperti sedang tidur, saya bisa merasakan bahwa itu mengawasi kita. Bisakah kamu memberitahu roh iblis apa itu? Tidak, mungkin itu adalah varian roh iblis yang lahir dari perpaduan dua ras iblis roh yang berbeda. Keduanya berbicara dan tiba di istana tak lama. Di pintu masuk istana, seorang penjaga lapis baja hitam dengan cepat berjalan dan berlutut dengan satu lutut, berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia, saya sudah menyelidiki latar belakang Moling. Namun, ada sedikit yang bisa diketahui." Petik 2. Kaisar bertanya, "Oh, ceritakan semua yang kamu temukan." Penjaga itu menjawab, 2 tahun yang lalu, Moling muncul di luar ibu kota seperti kehabisan udara. Tidak ada yang melihat bagaimana dia tiba. Itu saja, itu saja. Kaisar mengerutkan kening, ini sama saja dengan tidak menemukan apapun. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Kaisar saat dia tiba-tiba bertanya, hari di mana Moling muncul di ibu kota 2 tahun lalu. Apakah itu hari yang sama dengan serangan naga itu? Iya, penjaga itu mengangguk. Tidak lama setelah Moling muncul, naga surgawi turun. Setelah itu, seorang ahli misterius muncul dan mendorong kembali naga surgawi. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, Lord Ming Ze yang disempurnakan menjadi sadar secara bertahap saat matanya berbinar. Yang mulia menebak bahwa Moling terkait dengan ahli misterius itu. Iya, Moling, mungkin adalah murid dari ahli misterius itu. Kaisar berkata dengan suara rendah, mengingat metode ahli misterius itu, bahkan jika muridnya hanya berada di ranah pendirian yayasan, ada kemungkinan besar dia bisa menahan 10 napas melawan pembunuhan dua inti emas. Tuan yang sempurna Ming Ze mengangguk. Pakar misterius itu muncul tiba-tiba dan jelas bukan seseorang dari ibu kota Great Zhou. Kalau begitu, Moling mungkin benar-benar terkait dengan ahli misterius itu. Kaisar tertawa. Seseorang seperti itu jelas merupakan bakat dalam kultivasi, jauh lebih kuat daripada Tom, Dick, atau Harry manapun. Benar, kapan Suir kembali? Jangan khawatir, Yang Mulia. Kompetisi sekte akan dimulai dalam waktu kurang dari setahun. Putri ketiga pasti akan kembali sebelum itu, Tuan Sempurna Ming Ze menghibur. Mengerutkan alisnya, Kaisar berkata, karena Suzimo itu atau siapapun, Suir telah bertarung denganku selama ini. Dia bahkan tidak mau repot-repot pulang sama sekali, sungguh sekarang. Tuan yang sempurna Ming Ze tampaknya telah memikirkan sesuatu dan bertanya, Yang Mulia, bagi Anda untuk tiba-tiba menyebutkan putri ketiga, apakah Anda berpikir untuk memperkenalkan Moling padanya dan menjodohkan mereka untuk menjadi mitra Dao? Aku memang punya niat itu. Kaisar melanjutkan, setidaknya bagi saya, Moling ini layak untuk Suir dan dia jauh lebih kuat dari yang disebut Suzimo yang dia sebutkan sebelumnya. Fufu, putra seorang jenderal negara bawahan dan sampah tanpa akar roh. Seseorang seperti itu ingin bergabung dengan keluarga Ji. Iya, keduanya mirip dalam hal usia dan kultivasi. Lebih jauh lagi, Moling adalah master penyempurnaan senjata terbaik, dia cukup cocok, Lord Ming Ze yang disempurnakan mengangguk.
Kaisar mengejek dengan dingin, Suer murni dan polos dengan visi yang sempit, itu sebabnya dia ditipu oleh beberapa orang licik. Begitu dia kembali, aku akan membuatnya bertemu dengan Moling. Bahkan jika mereka tidak cocok, itu akan membuka matanya tentang seperti apa sebenarnya jenius yang sebenarnya. Dewa sempurna Mingze berkomentar, Yang Mulia tidak pelit memujinya. Sepertinya kamu benar-benar memiliki harapan yang tinggi untuk orang ini. Iya, Kaisar mengangguk. Kamu juga mendengar percakapanku dengannya sebelumnya. Saya ingin memeriksa latar belakangnya tetapi dia sangat waspada. Tidak hanya dia menanganinya dengan mudah dan tidak membiarkan apapun tergelincir, dia bahkan mencoba memeriksa identitasku secara terbalik, Fufu. Petik 2. Kaisar tertawa. Sungguh luar biasa bagi seseorang seusianya untuk memiliki mentalitas dan kebijaksanaan seperti itu. Betul sekali. Tuan yang sempurna Mingze setuju. Anak itu tenang, tenang seperti danau meskipun mengandung guntur yang riuh di dalamnya. Dia benar-benar karakter yang cukup. Kaisar melanjutkan, selanjutnya, Su Zimo dipilih oleh Suir sendiri. Jika dia bisa menjadi setengah dari Moling, atau bahkan sepersepuluh, saya tidak keberatan membiarkan dia menjadi mitra daunnya. Ngomong-ngomong, menurutmu dia melihat identitas kita? Kaisar bertanya dengan nada bercanda. Bagaimana mungkin? Lord Mingze yang sempurna menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jika dia bisa mengetahui identitas Yang Mulia hanya melalui kontak singkat itu, dia tidak akan menjadi seorang jenius. Dia akan menjadi iblis sebagai gantinya. Of Bab 273, Penguasaan lebih besar dari penyempurnaan organ. Bengkel senjata Rohmo. Nianqi duduk di hadapan Su Zimo dan memuji, Tuan, Anda luar biasa. Bahkan pembudidaya dari jauh datang karena reputasi Anda. Petik 2. Bagaimana kamu tahu bahwa mereka dari jauh? Su Zimo bertanya sambil tersenyum. Nianqi menjawab, lokakarya senjata Rohmo telah dibuka selama 2 tahun sekarang. Fakta bahwa mereka berdua muncul di tengah bulan berarti mereka tidak tahu aturan kita. Kemungkinan mereka adalah pembudidaya dari luar ibu kota. Petik 2. Fu, kalau begitu kamu benar-benar salah. Su Zimo tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Bukan hanya mereka dari ibu kota, mereka juga dari istana. Istana, Nianqi terkejut dan bertanya, mungkinkah mereka bangsawan? Su Zimo mengangguk. Pria berjubah kuning di depan tidak sederhana. Dia membawa aura agung yang tidak dimiliki kebanyakan pembudidaya. Tidak hanya itu, dia sangat murah hati dan dapat langsung menawarkan 2.400.000 batu roh kelas atas. Bagaimana pembudidaya normal dapat memiliki kemampuan seperti itu? Petik 2. Nianqi mengangguk, tidak sepenuhnya mengerti. Su Zimo melanjutkan, selain itu, orang itu memancarkan kehadiran yang mendominasi. Sementara dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya dengan sengaja, kehadiran semacam itu terbentuk setelah lama berada di puncak. Itu adalah sesuatu yang sulit untuk disembunyikan sepenuhnya. Oh, Nianqi mengeluarkan ekspresi realisasi. Tidak heran saya merasa bahwa pria berjubah kuning itu memiliki aura yang kuat. Setiap kata dan tindakannya membawa otoritas bersamanya. Menggosok dagunya, Nianqi sepertinya memikirkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan saat dia berpikir keras. Su Zimo tersenyum dan tidak mengatakan apapun untuk mengganggunya. Mencelupkan jarinya ke dalam teh, dia menulis sebuah kata di atas meja dan berdiri untuk pergi. Nama keluarga kerajaan adalah Ji. Namun, orang itu mengatakan bahwa nama keluarganya adalah Zhou. Apakah dia berbohong? Tampaknya dalam pemikiran yang mendalam, Nianqi bergumam, Zhou, Zhou, Zhou. Setelah beberapa saat, tatapannya berbalik dan mendarat di atas meja secara tidak sengaja di mana dia melihat kata yang belum mengering dan mengeluarkan aroma teh yang samar. Kaisar, seru Nianqi, sepertinya menyadari sesuatu. Setelah pemberitahuan Kaisar, ibu kota memang menjadi tenang. Tidak ada faksi yang berani cukup bodoh untuk menantang otoritas keluarga kerajaan di saat seperti ini. Adapun bengkel senjata Rohmo, statusnya di ibu kota tumbuh setiap hari dan begitu pula reputasi mereka. Setiap lelang di awal bulan akan menarik banyak inti emas dan kebanyakan dari mereka berada pada tahap akhir atau inti emas yang disempurnakan. Inti emas sangat kuat atau memiliki latar belakang yang kuat. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mengumpulkan banyak batu roh. Beberapa bulan kemudian, bahkan para pembudidaya dari luar ibu kota bergegas ribuan mil hanya untuk melelang senjata roh kelas atas di bengkel senjata Rohmo. Tentu saja, tebakan dan rumor tentang identitas, penampilan, dan latar belakang Mo Ling tidak pernah berhenti. Banyak pembudidaya mengklaim telah melihat Mo Ling secara pribadi dan bangga akan hal itu. Namun, deskripsi mereka tentang Mo Ling sangat bervariasi. Ada berbagai macam versi dan segala macam yang aneh.
Hanya sedikit informasi yang diterima secara luas oleh massa. Pertama, Tuan Mo adalah inti emas dan kuat. Alasan informasi ini, terlepas dari deskripsi beberapa kultivator, adalah karena pembunuhan pada malam beberapa bulan yang lalu. Kedua, Tuan Mo memiliki teknik unik untuk mengumpulkan roh yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi. Itu adalah sesuatu yang diakui semua orang dengan mudah. Tidak hanya itu, massa bahkan datang dengan nama untuk teknik pengumpulan roh itu, teknik pengumpulan roh klan Mo. Ketiga, Tuan Mo jelas merupakan seseorang yang tidak boleh tersinggung di ibu kota. Bahkan Kaisar Zhou Agung secara khusus mengeluarkan pemberitahuan untuk menyebut dia sebagai orang yang memiliki bakat yang baik. Karena itu, bahkan bengkel senjata api sejati yang didukung oleh Sekte Api Sejati benar-benar dikalahkan, siapa lagi yang berani menyinggung Tuan Mo di ibu kota Zhou besar. Selain itu, seseorang dapat bermimpi untuk menyesuaikan senjata roh tingkat tertinggi di bengkel senjata roh Mo begitu mereka menyinggung Tuan Mo. Mengenai rumor di luar sana, Su Zimo tidak bisa diganggu untuk mengklarifikasi banyak hal. Secara alami, dia tidak menyembunyikan identitasnya dengan sengaja. Hanya saja dia kaya dan jarang muncul selama 2 tahun terakhir, karena itu memberikan rasa misteri kepada semua orang. Su Zimo telah menuai banyak dari 2 tahun kultivasinya. Berkat sejumlah besar pengisian batu roh, kultivasi Su Zimo sudah mendekati pendirian yayasan yang sempurna. Sementara kecepatan kultivasinya sedikit menakutkan, itu juga bisa dimengerti. Untuk penggarap pendirian yayasan, akan cukup kebetulan bagi mereka untuk memiliki batu roh yang cukup untuk berkultivasi. Adapun Su Zimo, dia memiliki persediaan batu roh kelas atas yang konstan dan dengan demikian, usahanya secara alami berkurang setengahnya. Itu juga sebagian karena penyempurnaan senjatanya. Bagi orang luar, Su Zimo hanya bisa memperbaiki satu senjata roh tingkat tertinggi sebulan sekali. Namun kenyataannya, dia akan menghabiskan setiap sore untuk menyempurnakan senjata roh kelas atas untuk mengasah kemampuannya. Seiring berjalannya waktu, di samping latihan terus-menerus, teknik penyempurnaan senjata Su Zimo berada pada titik kemahiran yang sulit untuk ditingkatkan lebih lanjut. Pada titik ini, Su Zimo juga menyadari bahwa sangat sulit untuk memperbaiki senjata roh yang sempurna. Kesuksesan hanya mungkin terjadi ketika teknik, kondisi mental, dan faktor lingkungan saling terkait dengan mulus. Karena disebut sempurna, itu berarti tidak mungkin ada kekurangan sejak langkah pertama penyempurnaan senjata, pemilihan bahan. Sampai langkah terakhir pendinginan, kesalahan kecil apapun di tengah akan gagal membuat segalanya sempurna. Awalnya, Su Zimo bermaksud membuat satu set pedang terbang kelas sempurna untuk formasi pedangnya. Namun, sekarang tampaknya tidak mungkin, Su Zimo hanya bisa berkompromi dan memperbaiki satu set pedang terbang kelas tertinggi. Tentu saja, kompromi, Su Zimo adalah sesuatu yang tidak bisa lebih baik di mata orang luar. Senjata roh tingkat tertinggi sudah cukup untuk menarik inti emas tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya untuk memperjuangkannya, satu set mungkin menarik pembantaian. Hari ini, Su Zimo keluar dari kamarnya dengan senyum tipis di wajahnya. Ada sedikit lebih dari sebulan untuk kompetisi sekte dan energi esensi telur naga di tubuhnya telah disempurnakan dan diserap sepenuhnya. Dia lebih menguasai bagian penyempurnaan organnya. 5 organ Qi-nya bersirkulasi terus-menerus, memberi nutrisi pada kulit, daging, tendon, tulang dan sumsumnya dan membentuk siklus surgawi kecil di tubuhnya. Sebelumnya, dengan penguasaan yang lebih rendah dari bagian penyempurnaan organ, Su Zimo telah membunuh pemuda berjubah darah yang berada di Yayasan Pendirian 4 Meridian di Lembah Dongling ketika dia melepaskan seluruh kekuatannya dengan kekuatan Qi darah. Sekarang, Su Zimo memperkirakan bahwa bahkan jika dia tidak mengungkapkan Qi iblisnya atau menyalurkan garis keturunannya, kekuatan fisiknya saja akan cukup untuk menekan penggarap pendirian Yayasan 4 Meridian. Jika dia menyalurkan garis keturunannya, itu akan lebih dari cukup untuk mengalahkan penggarap pendirian Yayasan 5 Meridian. Jika dia melepaskannya bersama dengan Qi darahnya, kekuatan tempur Su Zimo akan lebih menakutkan. Tentu saja, itu mengacu pada perbedaan kekuatan. Lagi pula, ada terlalu banyak variabel yang memengaruhi hasil pertarungan di medan perang. Sekarang dia telah menyempurnakan energi esensi telur naga sepenuhnya, dia juga telah menghilangkan bahaya laten diburu oleh ras naga. Sebelum ini, Su Zimo bahkan tidak berani keluar dari ibu kota. Tapi sekarang, dia merasa seolah-olah dia dibebaskan dari beban besar dan terlepas dari belenggu, dia tidak bisa tidak merasa senang. Tuan, apa yang membuatmu begitu bahagia? Nian Qi duduk di rumput dan memeluk lututnya, berbalik untuk bertanya dengan matanya yang jernih. Dalam 3 tahun terakhir, ini adalah waktu yang jarang Nian Qi melihat Su Zimo mengungkapkan senyum seperti itu. Melambaikan tangannya, Su Zimo berkata,
Ayo jalan-jalan dan mencari udara segar. Tentu, Nian Qi bertepuk tangan dan tersenyum seperti bunga, melompat dari tanah. Bab 274, bertemu Xiaoning lagi sejak Nian Qi pindah, ini adalah pertama kalinya mereka berdua pergi bersama. Setelah 3 tahun, tidak banyak perubahan di ibu kota. Namun, saat kompetisi sekte semakin dekat, jumlah pembudidaya yang beredar telah meningkat secara signifikan. Selama 3 tahun terakhir, rambut Nian Qi telah menguning, layu dan meringkuk, tampak acak-acakan. Namun, dia lebih cantik. Langsing dan elegan, kulitnya putih dan lembut, tampak manis. Sementara Suzimo tidak bisa dianggap sangat tampan, dia memiliki fitur yang halus dan aura yang stabil. Jubah hijaunya berkibar tertiup angin dan dia memancarkan aura yang luar biasa, memancarkan rasa karisma yang unik. Wanita itu cantik dan pria itu menawan. Berjalan di jalan-jalan ibu kota, mereka berdua tampak seperti pasangan yang dibuat di surga dan menarik perhatian semua orang. Bukankah itu pelayan bernama Nian Qi dari bengkel senjata rohmu? Di kerumunan, beberapa pembudidaya yang telah melihat Nian Qi sebelumnya mengenalinya. Sepertinya dia benar-benar. Siapa pria di sampingnya? Dia terlihat asing dan aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya mengerti. Seorang kultivator berkata dengan penuh kebencian, kultivator berjubah hijau itu pasti sudah dekat dengan Nian Qi karena dia ingin mendekati tuanmu. Sungguh orang yang licik. Ya, sepertinya memang begitu. Tercerahkan, semua orang setuju dengan mudah. Itu bukan ide yang buruk. Untuk berpikir bahwa dia mengalahkan saya untuk itu. Petik 2. Meskipun sekelilingnya ramai dengan kebisingan, telinga Suzimo dan Nian Qi sangat kuat dan bisa mendengar diskusi orang-orang itu. Tuan, mereka sangat bodoh. Nian Qi berbisik dan mengerutkan bibirnya, tersenyum. Tiba-tiba, suara lemah terdengar dari kerumunan. Sebenarnya, saya merasa bahwa pembudidaya berjubah hijau itu bisa menjadi tuanmu. Saat suara itu terdengar, itu menyebabkan ledakan ejekan. Rekan Taois, kamu orang luar, kan? Jangan bicara jika Anda tidak tahu apa-apa agar Anda tidak mempermalukan diri sendiri. Rekan Taois, jangan bilang kamu tidak tahu cara menggunakan seni pengintai roh sama sekali. Tidak bisakah Anda memberitahu pembudidaya berjubah hijau itu? Fufu, semua orang di ibu kota tahu bahwa Tuan Mo adalah inti emas. Selanjutnya, Nian Qi adalah pelayan Tuan Mo. Pernahkah Anda melihat seorang pelayan yang berjalan berdampingan dengan tuannya sambil mengobrol dan tertawa tanpa rasa hormat? Selama 3 tahun terakhir, Suzimo menghabiskan setiap hari bersama Nian Qi. Orang luar mengira dia adalah pelayannya, tetapi Suzimo belum pernah melihatnya sebagai pelayan. Alasan mengapa dia bersedia menerima Nian Qi awalnya adalah karena belas kasih. Mereka berdua terus berjalan santai. Tak lama, seorang penggarap yayasan pendirian muda muncul entah dari mana. Dia mengangkat rambutnya dan tersenyum kepada Nian Qi, berkata dengan suara lembut, "Nona Nian Qi, tolong jangan terpengaruh oleh hal-hal manis dari pria ini. Dia memiliki tujuan untuk ingin dekat denganmu." Kultivator muda itu menunjuk Suzimo dengan keyakinan dan ekspresi tidak ramah. Suzimo bahkan curiga jika mereka tidak berada di ibu kota, pembudidaya ini mungkin akan bergegas dan menantangnya untuk duel hidup dan mati. Bukan urusanmu, pergi. Nian Qi memarahinya saat dia menarik Suzimo di sekitar orang ini dan terus maju. Apa yang menarik dari ibu kota hari ini? Ayo kita lihat, Suzimo melirik ke samping dan bertanya. Hal yang menarik, merenung sejenak, Nian Qi berkata, ada kompetisi obat mujarab di kota Yongxing hari ini. Saya mendengar bahwa 2 pembudidaya dari lokakarya ramuan api sejati dan bengkel Azure Frost Elixir terlibat konflik dan kedua belah pihak memutuskan hari ini untuk menentukan siapa yang lebih baik dalam penyempurnaan ramuan dengan membandingkan untuk melihat siapa yang dapat memperbaiki ramuan bermutu tinggi. Keamanan di ibu kota sangat ketat saat kompetisi sekte mendekat. Dari 1 shift regu penjaga, sekarang menjadi 2 regu penjaga dalam 1 shift. Dengan kata lain, akan selalu ada 2 regu penjaga yang berpatroli di ibu kota setiap hari dan mereka bisa segera tiba jika ada masalah. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada kultivator atau faksi yang berani memulai pertarungan di ibu kota. Jika mereka ingin menyelesaikan dendam, cara melakukannya adalah dengan bersaing dalam eliksir dan penyempurnaan senjata. Selain itu, ini adalah dendam antara 2 bengkel eliksir besar di kota Yongxing untuk memulai dan kompetisi dalam penyempurnaan eliksir adalah cara paling logis untuk menyelesaikan masalah. Lokakarya eliksir api sejati, lokakarya eliksir Azure Frost. Suzimo bergumam pelan dan tersenyum. Ayo pergi dan periksa. Lokakarya eliksir api sejati didukung oleh Sekte Api Sejati, sedangkan lokakarya eliksir Azure Frost didukung oleh Sekte Azure Frost.
Itu adalah 2 dari 5 sekte besar dan lebih jauh lagi, Su Zimo berurusan dengan keduanya. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang sekte api sejati. Dalam 3 tahun terakhir, mereka menderita kerugian besar di tangannya. Adapun sekte Azure Frost, Ji Yaoxue berada di Azure Frost Sect dan bahkan mengundang Su Zimo untuk bergabung saat itu tetapi ditolak olehnya. Su Xiaoning juga berkultivasi di Azure Frost Sect. Tak lama, mereka berdua tiba di kota Yongxing. Cepat, ayo kita lihat. Ini sudah dimulai. Saya mendengar bahwa orang dari bengkel obat api sejati ini adalah bakat di sekte api sejati dalam beberapa tahun terakhir. Namanya Hesing dan dia pasti akan mendapat tempat di peringkat ramuan dari kompetisi sekte. Saya mendengar bahwa eliksir refinement master dari Azure Frost Sect adalah seorang wanita muda tapi dia tidak terkenal. Saya bertanya-tanya bagaimana dia mendapatkan keberanian untuk bersaing dengan Hesing. Petik 2. Su Zimo dan Nianqi dengan cepat mencapai tujuan mereka saat mereka mengikuti arus kerumunan. Di sudut kota Yongxing, ada ruang kosong di tengah kerumunan yang padat. Pada saat itu, seorang pria dan seorang wanita memegang tungku eliksir di tangan mereka sambil menuangkan bahan ke dalamnya. Pria itu memiliki penampilan yang bermartabat tetapi bibirnya sangat tipis, seolah melambangkan bahwa dia adalah orang yang tidak berperasaan. Pria itu sedang melebur bahan tetapi tatapannya tertuju pada wanita di sampingnya. Dia memiliki ekspresi santai dan dia menyeringai dengan kilatan ejekan di matanya. Su Zimo menatap gadis itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, hampir berseru. Meskipun itu hanya profil samping, Su Zimo langsung mengenali wanita itu. Itu Su Xiaoning, wanita muda yang bersaing dengan Hesing dari Sekte Api Sejati dalam kompetisi pemurnian ramuan tidak lain adalah saudara perempuannya yang belum pernah dia lihat selama bertahun-tahun, Su Xiaoning. Su Zimo awalnya berpikir bahwa dia harus menunggu kompetisi sekte dimulai secara resmi sebelum dia bisa melihat saudara perempuannya lagi. Dia tidak berharap untuk bertemu dengannya di sini hari ini. Ada apa, Pak? Nianqi adalah yang paling dekat dengan Su Zimo dan dia bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat ada yang tidak beres dengan reaksinya. Tidak apa, dia tersenyum dan tatapannya tertuju pada Su Xiaoning, hangat dan lembut. Setelah tidak melihatnya selama beberapa tahun, Su Xiaoning telah tumbuh dewasa. Dia memiliki sosok ramping dan rambut panjangnya menutupi singletnya, diikat dengan pita biru. Mengenakan jubah putih, dia sangat bersih dan memiliki sikap seorang kultivator abadi. Sebenarnya, Su Zimo telah memikirkan Xiaoning selama ini. Dia memiliki akar roh yang buruk dan bahkan dengan bantuan Ji Yaoxue, dia mungkin menderita intimidasi tanpa henti dan menginjak-injak sekte tersebut. Jika bukan karena masa depannya sendiri yang tidak pasti saat itu, Su Zimo pasti akan membawa Xiaoning bersamanya. Melihat dari dekat, Su Zimo melihat bahwa Xiaoning baru saja memasuki ranah pendirian yayasan. Dia memiliki akar roh semu dan sudah luar biasa baginya untuk mencapai alam ini dalam beberapa tahun. Tidak sulit membayangkan bahwa Xiaoning pasti sangat menderita dalam proses ini. Song Qi memiliki akar roh semu dan dia telah berkultivasi selama sebagian besar hidupnya tetapi dia masih tidak dapat mencapai ranah pendirian yayasan. Yang paling mengejutkan Su Zimo adalah bahwa Xiaoning adalah seorang master penyempurnaan eliksir. Dia memiliki pengetahuan tentang penyempurnaan ramuan dan secara alami dapat mengatakan bahwa Xiaoning mahir dalam hal itu. Lebih jauh lagi, dia sangat fokus selama seluruh proses dan sama sekali tidak terpengaruh oleh lingkungannya, memiliki kekuatan mental yang dibutuhkan dari master penyempurnaan eliksir. Bab 275, ini benar-benar penyempurnaan eliksir hanya ada satu kata perbedaan antara eliksir dan penyempurnaan senjata di permukaan, tetapi pada kenyataannya, ada perbedaan besar. Penyempurnaan senjata membutuhkan api roh tingkat tinggi. Semakin tinggi level api roh, semakin tinggi efisiensi dan hasil dari proses peleburan di mana kotoran dibersihkan. Namun, itu berbeda untuk penyempurnaan eliksir. Penyempurnaan eliksir menempatkan penekanan besar pada penguasaan api roh. Itu karena ramuan roh berbeda dari bahan yang digunakan untuk senjata dan mereka memiliki titik bakar yang rendah. Bahkan api roh level 1 dapat memurnikan sebagian besar ramuan roh. Dalam pemurnian eliksir, ada dua proses ekstraksi yang membutuhkan penguasaan suhu api roh yang tepat. Jika suhunya terlalu tinggi, ramuan roh akan terbakar sampai garing. Jika terlalu rendah, seseorang tidak akan bisa mengekstrak esensi dari ramuan roh. Sementara pemurnian eliksir tidak memerlukan pengumpulan roh, itu membutuhkan pengetahuan mendalam terhadap ribuan ramuan roh di luar sana. Semakin tinggi tingkat eliksir, semakin kompleks resepnya dan semakin banyak hal yang perlu diingat. Grandmaster eliksir refinement tingkat atas yang sebenarnya bahkan harus menghafal jutaan ramuan roh. Di ruang kosong,
Master penyempurnaan eliksir dari bengkel ramuan api sejati, He Xing, memiliki api roh level 2 dan penguasaan yang mahir juga. Su Xiaoning hanya memiliki api roh level 1 tetapi dia tidak lebih lemah dalam hal kontrol suhu. Mereka berdua sedang menyempurnakan ramuan yang sangat umum, eliksir generasi roh. Ada 3 tingkatan pada eliksir generasi roh dan itu digunakan untuk memulihkan energi roh. Secara alami, perbedaan kelas mempengaruhi efek eliksir. Keduanya sedang menyempurnakan eliksir generasi roh kelas 2 dan ada hingga 28 jenis ramuan roh yang berbeda yang dibutuhkan dalam resep. Dari 28 herbal, kesalahan dalam satu tangkai herbal akan mengakibatkan kegagalan pembentukan eliksir. Teknik He Xing ternyata sedikit lebih cemerlang. Namun, tatapan orang itu sangat jahat dan akan jatuh ke tubuh Su Xiaoning dari waktu ke waktu, mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan berani. Su Zimo menyipitkan matanya dan niat membunuh muncul. Merasakan sesuatu, Nian Qi memandang Su Zimo dengan cara yang aneh sebelum beralih ke Su Xiaoning dengan pikiran yang dalam. Teknik penyempurnaan ramuan He Xing bagus tapi metodenya agak tercela. Seorang kultivator dari kerumunan bergumam. Orang lain segera menutup mulut yang pertama. Diam, lebih lembut, jangan sampai kamu mendapat masalah. Penonton terlihat jelas. Sebagian besar pembudidaya tahu bahwa niat He Xing untuk melihat Su Xiaoning seperti itu selama pemurnian ramuan adalah untuk mengganggu kondisi mentalnya. Tabu terbesar dari pemurnian eliksir adalah terganggu. Baik itu selama ekstraksi atau pembentukan, upaya seseorang akan sia-sia saat mereka sedikit terganggu. Namun, Su Xiaoning tampaknya tidak menyadari provokasi He Xing saat dia mengekstrak bahan-bahan di tangannya dengan fokus dengan cermat. Dia berhati-hati dan fokusnya menggerakkan kerumunan. Bagi semua orang, jelas bahwa teknik Su Xiaoning dalam penyempurnaan eliksir lebih rendah daripada teknik He Xing. Namun, fokusnya berkali-kali lebih kuat darinya. Su Zimo mengangguk dalam diam karena puas. Dendam apa yang dimiliki keduanya satu sama lain? Mengapa mereka saling menantang dalam penyempurnaan eliksir di sini? Petik 2. Su Zimo melirik seorang kultivator di sampingnya dan bertanya dengan lembut. Orang itu menjawab, sebenarnya, itu juga tidak seberapa. Saya mendengar bahwa itu karena tungku eliksir. Kultivator wanita dari Azure Frost Sekte ini menyukainya terlebih dahulu dan telah membayarnya dengan batu roh. Namun, He Xing menemukannya dan bersikeras membayar 2 kali lipat untuk membeli tungku eliksir. Karena kultivator wanita itu tidak mau, kedua belah pihak menaruh dendam saat itu. Petik 2. Kemudian, He Xing terus berusaha menimbulkan masalah bagi kultivator wanita ini berulang kali. Terganggu olehnya, dia menyetujui tantangan penyempurnaan ramuan ini. Petik 2. Su Zimo mengerutkan kening. Wanita itu adalah eliksir refinement master dari Azure Frost Sect, tapi teman sektenya baik-baik saja dengan dia diganggu oleh seseorang dari True Fire Elixir Workshop. Saya tidak tahu tentang itu. Orang itu menggelengkan kepalanya. Namun, He Xing berasal dari latar belakang yang kuat dan dia adalah master penyempurnaan eliksir yang paling menjanjikan dari generasinya di Sekte Api Sejati. Saudaranya, He Jiang, dikatakan sangat kuat dan merupakan nomor 1 dari semua penggarap pendirian yayasan di Sekte Api Sejati. Dia pasti akan masuk 10 besar daftar peringkat roh dalam kompetisi sekte ini. Dari He Brothers, satu kuat dalam pemurnian eliksir dan yang lainnya memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Mereka terkenal dan memiliki status tinggi di True Fire Sect. Saya rasa kepala Azure Frost Elixir Workshop harus berusaha menghindari masalah antara kedua sekte dan tidak ingin menyinggung He Xing. Petik 2. Su Zimo mengangguk tanpa ekspresi. Dalam waktu singkat ini, He Xing dan Su Xiaoning sudah berada di langkah keempat penyempurnaan ramuan, ekstraksi sekunder. Melihat Su Xiaoning acuh tak acuh, tatapan He Xing menjadi lebih berani dan dia mengeluarkan serangkaian tawa aneh. Su Xiaoning tampak tidak menyadarinya dan menatap tungku eliksir di depannya dengan saksama, menggunakan api rohnya untuk mengontrol suhu api sebelum membersihkan kotoran dalam esensi gabungan ramuan roh sedikit demi sedikit. He Xing berdiri di sana tertawa tanpa henti. Su Xiaoning tetap diam, hanya fokus pada penyempurnaan ramuannya. Seolah-olah dia tenggelam dalam proses pemurniannya dan lupa bahwa dia dikelilingi oleh orang-orang. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak sangat jelas. He Xing lebih kuat dari Su Xiaoning dalam hal teknik penyempurnaan ramuan. Tapi sekarang, di mata semua orang, He Xing seperti badut. Sinar matahari yang hangat menyinari tubuh gadis itu, seolah-olah dia terpancar dengan cahaya saat lampu warna-warni muncul. Hidung gadis itu mancung dan ada lapisan tipis keringat di dahinya yang berkilau indah. Pada saat ini, sebuah pikiran melintas di benak semua orang.
Ini benar-benar penyempurnaan ramuan. Beginilah seharusnya eliksir Refinement Masters. Di tangan wanita itu, pemurnian eliksir tampaknya memiliki jiwa dan kehidupannya sendiri. Dia tidak memurnikan ramuan, tetapi melahirkan kehidupan baru. Melihat wanita memurnikan eliksir, semua orang merasakan rasa terima kasih yang tak dapat dijelaskan saat mereka menemukan diri mereka tenggelam dalam dunia eliksir Refinement Masters, menyaksikan kelahiran kehidupan baru. Saat itu, Su Zimo tersenyum. Dia tersenyum cerah. Xiaoning akhirnya menemukan jalannya. Su Zimo telah mencoba-coba pemurnian eliksir juga dan bahkan telah mendapatkan eliksir peak nomor 1 di Ethereal Peak. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa tidak mengakui bahwa dia jauh lebih rendah daripada saudara perempuannya dalam hal penyempurnaan ramuan. Yang dia tahu adalah dasar-dasar eliksir. Namun, yang diketahui Xiaoning adalah kebenaran eliksir. Secara bertahap, aura tak terlihat terbentuk di sekitar Su Xiaoning, semakin kuat saat ini. Ini adalah aura dari eliksir Refinement Master tingkat atas. Ekspresi Hexing berubah. Di bawah penindasan aura Su Xiaoning, hatinya berantakan dan nyala apinya berkibar, hampir membakar esensi herbal di tungku eliksirnya. Mengambil napas dalam-dalam, Hexing menenangkan diri dan fokus pada penyempurnaan ramuannya. Namun, sudah terlambat saat itu. Su Xiaoning selangkah lebih cepat dalam mengakhiri ekstraksi sekunder. Aroma obat yang harum tercium dari tungku eliksir. Semua orang di sekitar mereka bisa merasa segar kembali dan energi roh di dalam tubuh mereka bergerak. Su Xiaoning memejamkan mata dan beristirahat sejenak. Pada saat dia membukanya, tatapannya tegas saat dia memulai formasi eliksir. Pada saat itu, Hexing baru saja selesai dengan ekstraksi sekundernya. Sementara ada juga aroma obat yang melayang keluar dari tungku eliksir Hexing, itu samar dan tidak ada yang merasakan apapun dari mengendusnya. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, ramuan Su Xiaoning pasti akan lebih baik daripada Hexing setelah proses pembentukan. Melalui aroma obat, master penyempurnaan eliksir di sekitarnya sudah bisa secara samar-samar mengatakan bahwa ramuan Su Xiaoning bahkan mungkin ramuan yang sempurna dengan 5 pola ramuan.